Halo, apa kabar? Kembali di mata kuliah Grammar in Academic Discourse, ini dengan Mem Helena. Untuk pertemuan kedua kita akan mulai dengan materi. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya informasikan lewat silabus, mata kuliah Grammar in Written Discourse didesain untuk mempersiapkan Anda untuk mengikuti tes TOEFL ya. Di tes TOEFL itu saya share sedikit sebelum kita mulai, ada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian reading comprehension, bagian reading, bagian listening, dan satu lagi adalah bagian structure and written expression. Nah, yang saya ajarkan adalah untuk menangani materi structure and written expression. Oke, alright. Ada 25 skill yang akan kita pelajari dalam kelas online kita, dan kita akan mulai dengan skill yang pertama sekarang. Skill 1 yaitu subject dan verb. Mungkin ketika kita belajar tentang grammar, satu hal yang paling penting untuk kita pelajari adalah mengidentifikasi subject dan verb dan memastikan bahwa subject dan verbnya itu dia mereka agree, yang disebut dengan subject verb agreement ya. Oke, jadi kita mulai dengan skill pertama, materi skill pertama yaitu subject dan verb untuk grammar in academic discourse yang difasilitasi oleh saya, Ibu Helena Rijoli. Oke, apa yang dimaksudkan dengan subject dan verb? A sentence usually contains, satu kalimat itu biasanya terdiri dari subject, verb, dan object complement. Ya, biasanya nih, ini hampir selalu untuk kalimat dasar itu kalimat subjek, subject, verb, dan objek atau komplement kalimat. Ya, oke. A subject is a person, place, thing, or idea that is doing or being something. Subjek adalah bisa orang, bisa bisa tempat, nama tempat, bisa benda, atau bisa ideas, sesuatu yang abstrak ya, yang melakukan sesuatu atau sedang dilakukan sesuatu. Verb, kata kerja, adalah kata action word, kata action, kata tindakan di dalam kalimat that describe what the subject is doing, yang mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Without verb, full thoughts cannot be properly conveyed. Tanpa kata kerja, maka maksud ya di sini disebut full thought. Thought itu pikiran, full itu penuh, pikiran penuh, tapi maknanya adalah kita bisa terjemahkan sebagai makna. Maaf, itu. Nah, tanpa kata kerja, full thoughts, makna keseluruhan dari satu kalimat atau pesan yang ini kita sampaikan itu tidak bisa disampaikan secara utuh, ya, cannot be properly conveyed, tidak bisa disampaikan dengan baik. Actually, a verb can be a sentence by itself. Bahkan kata kerja itu bisa jadi kalimat sendiri. Kita ambil contoh kepada implied or order, perintah. Go, satu kata aja, kata kerja yaitu go, pergi. Eat, makan. So, dia bisa jadi kalimat sendiri, ya. Beda ketika subjek, ketika kita bilang kata you kenapa gitu kan, harus ada kata kerja. Alright, a verb almost always come after a noun or pronoun, and these nouns and pronouns are referred to as object. Kata kerja itu posisinya atau dia datang dalam kalimat itu biasa hampir selalu setelah kata noun atau pronoun. Noun adalah kata benda, pronoun adalah kata ganti, ya, kata ganti orang. This noun dan pronoun kemudian disebut sebagai subjek. Sekarang kita bicara subject of the sentence. Nah, subject of the sentence itu tadi saya bilang bisa person, place, thing, or idea, ya, yang melakukan atau dilakukan sesuatu terhadap, ya. Contoh, Lee ate the pie, ya. Lee adalah subjek daripada kalimat dan Lee sedang melakukan sebuah tindakan yaitu ate. Ate ini
past tense dari eat ya. Jadi Lee makan kue pie. Oke. Kalimat berikutnya. Lee is chubby. Lee adalah subjek. Lee sedang dideskripsikan. Jadi kata kerjanya menggunakan auxiliary. Ya, auxiliary to be is. Dalam dua kalimat ini, kata kerja ada ate dan is. Sudah saya beri tanda ditulis dengan tebal. Lee adalah subjek daripada kata-kata kerja. Dua yang itu. Hal ini menjadikan Lee sebagai subjek daripada kalimat. Oke. Every sentence must have verb and every verb must have a subject. Setiap kalimat harus punya kata kerja dan setiap kata kerja memerlukan subjek. Contoh ya, yang saya beri tanda biru ini adalah subjek, yang ditulis dengan tulisan tebal adalah verbnya. Ya. The subject of the sentence is a noun or a pronoun and all the modifiers that go with it. In the 6 example above, the subject of a sentence is a noun or a pronoun and all the modifiers that go with it. The 6 example, oh ini saya double ya. In the 6 example above, simple subject-nya, ini disebut simple subject ya, atau subject saja bisa, tidak usah pakai simple-nya juga tidak apa-apa. Contohnya adalah book, ini book, hope, butterflies, king, person, currency. Ya, ini yang yang biru dan saya garis bawahi. Sorry, kita mulai dari awal. Yang biru semuanya ini adalah termasuk subjek, subject phrase ya, frase kata subjek. Nah, subjek simple subject atau subjek utamanya ya adalah book. Sedangkan di sini dia bilang and all the modifier. Subject of a sentence is a noun or pronoun and all the modifier that goes with it. Subjek daripada kalimat adalah kata benda atau pronoun, kata ganti orang, dan all the modifier dan semua kata-kata yang menjelaskan ya, memberikan deskripsi tambahan terhadap objek tersebut. Terhadap noun tersebut. Nah, di 6 example above, kata-kata yang saya garis bawahi ini adalah simple subject disebut sebagai simple subject atau kita bisa juga sebut sebagai kata kerja utama. Sedangkan kata-kata biru yang tidak digaris bawahi adalah modifier. Modifier dari kata modify yang artinya memberikan modifikasi, memberikan informasi tambahan, memberikan penjelasan tambahan, memberikan deskripsi tambahan. Oke? Nah, contohnya apa yang dimaksudkan dengan memberikan informasi tambahan? Kalau kita ambil kata book ya, subjek tambahannya, subjek utamanya, kita bisa tanya pertanyaan, buku apa? Buku phone book, buku telepon. Dulu-dulu kalian mungkin tidak punya sekarang. Dulu kami punya buku telepon warna kuning tebal kayak gini. Ada daftar semua nomor-nomor telepon. Buku telepon, buku nomor-nomor telepon. Oh, buku-buku nomor telepon daerah mana? Daerah New York. Oke, kita contoh. Butterfly. Butterfly yang mana? All butterfly, semua butterfly. Kalau kita bicara tentang person, orang. Orang yang mana? Yang satu sah. Satu sah, only one person. Oke, currency, mata uang. Mata uang yang mana? Mata uang digital. Berarti bukan mata uang yang Anda dan saya tahu ya. Mata uang digital. Oke. Sudah, sekarang kita paham tentang apa itu subjek dan yang disebut sebagai main subject, kata subjek utama, dan juga modifiernya, kata-kata yang menjelaskan. Jadi kata kerja utama ditambah dengan modifiernya, penjelasan kata-kata yang menjelaskan kata benda tersebut. Kalau semua digabung disebut sebagai complete subject, subjek lengkap. Ya, oke, alright. Oke, saya sudah tambah tadi. Oke, a sentence has one main subject, which is the subject of the main verb. However, a sentence can include other subjects that are the subjects of the verb. Saya jelaskan. Satu kalimat ini bisa memiliki satu subjek utama, yaitu yang menjadi subjek dari kata kerja utama juga. Ya. Tapi
kalimat dapat mengikutsertakan subjek-subjek lain yang adalah subjek dari verb yang lain. Nah, berarti dalam satu kalimat itu bisa ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Tapi harus ada yang utama, ya. Contoh, Venus is the hottest planet in our solar system. Venus is the main subject. Venus adalah subjek utamanya dan main verbnya adalah is. Ya. Venus, contoh ini yang saya kasih ilangin dulu. Ini adalah yang cuma pakai satu subjek dan satu verb. Nah, contoh berikut akan memperlihatkan kalimat di mana ada dua subjek ya dan dua verb. Venus is the only planet that rotates clockwise. Nah, Venus is still the main subject. Venus masih tetap subjek utamanya, ya. Tapi the sentence contain another subject and another verbs. Ada subjek lain dan verb lain. Main verbnya is, main subjeknya adalah Venus, ya. Yaitu now verb yang satunya lagi adalah rotate. Jadi ada dua verb. Nah, sekarang Anda tanya kenapa dalam satu kalimat ini bisa ada dua kata verb. Nah, sekali lagi saya mau bilang dalam kalimat bisa ada lebih dari satu verb, tapi ya hanya ada satu main verb. Verb yang lain itu bukan main verb. Dia bisa jadi infinitive, dia bisa jadi gerund, bisa jadi macam-macam. Atau dalam kalimat ini dia adalah verb untuk klausa lain. Nanti kita akan belajar tentang klausa di skill yang berikutnya. Tapi Anda perhatikan kalimat ini. Ada kata penghubung that. Kalau kita menggunakan kata penghubung, berarti ada lebih dari satu kalimat. Dalam hal ini, ada dua kalimat yang digabung jadi satu dengan menggunakan kata penghubung that. Jadi kalau kita pecah ya, kalau kita hapus that, kita akan lihat Venus is the only planet. Venus rotate clockwise. Clockwise itu mengikuti arah jarum jam ya. Rotates itu berotasi. Nah, dua kalimat itu digabung pakai kata that, penghubung yang ya. Jadi Venus adalah satu-satunya planet yang berotasi secara mengikuti jarum jam. Nah, kalau kita gabung berarti Venus is the only planet, subjeknya adalah Venus, verbnya adalah is. Sedangkan kata that rotates clockwise, kata kerjanya adalah rotate, tapi subjeknya sama Venus, jadi bisa dihilangkan saja, diwakili dengan kata that itu. Ya, jadi so there are two subjects in this case. Kalimat contoh berikutnya, it is the second brightest object in the sky. Ini adalah contoh bahwa subjek itu bisa menggunakan pronoun juga, yaitu it. Ya, jadi bukan kata benda, bukan noun, tapi pronoun. Kalau Anda ingat pronoun itu apa saja? I am, sorry, ini alarm saya bunyi. Oke, I, you, he, she, it, we, you, they. Itu adalah pronoun, personal pronoun. Ada banyak pronoun yang lain. Tetapi untuk subject pronoun kita pakai personal pronoun I, you, he, she, it, we, you, they. Oke, kita lihat di sini. Here are 4 ways a subject appear in a sentence. Ya, ada 4 cara. Subject performs an action. Subjek melakukan aksi, melakukan sebuah tindakan. Contohnya, my dog loves the postman. Anjing saya sangat menyukai tukang apa sih, mailman? Postman ini apa nih? Petugas tukang pos. Ya, oke. Anjing saya sangat menyukai tukang pos. Jadi anjingnya adalah subjeknya, subjek melakukan sesuatu yaitu menyukai. Ya. Kedua, subject is described. Subjek itu dideskripsikan. Dia, my dog is friendly. Anjing saya, dia sangat bersahabat. Yang berikut, subject is identified. Subjeknya teridentifikasi, diidentifikasi lah. My dog is the one in the middle. Ya, ada 3 anjing. Nah, itu anjing saya yang di tengah. 4, the subject has an action done to it. Ya, ada sebuah tindakan yang dilakukan terhadap subjek. My dog was taken to the vet. Anjing saya dibawa ke vet, ini dokter hewan. Ya. Kalau kalimat 4, kalau Anda
Ingat, ini adalah kalimat pasif. Oke? Kata kerja pakai D itu. Oke. Alright. Sometimes though, a simple subject can be more than one word, even an entire clause. Jadi subjek itu bisa yang kayak tadi saya kasih contoh panjang, itu ya the New York phone book panjang. Bisa lebih dari satu kata ya. Tidak hanya book saja, tapi bisa satu klausa atau phrase ya. Berarti dalam hal ini kita akan bicara sedikit tentang noun clause dan noun phrase. Noun clause itu adalah klausa. Ketika saya bicara klausa, Anda tahu apa itu klausa? Coba pikir. Tidak tahu? Oke, kalau belum tahu nanti kita lihat di bawah. Nah, noun clause adalah sebuah klausa yang memainkan peran atau yang berperan sebagai kata benda, sebagai noun ya. Noun phrase, frase ya, ada klausa, ada frase. Frase adalah kelompok, sekelompok ya, yang terdiri atas dua atau lebih kata yang ya, yang headed by a noun, yang headed ya, dipimpin ya, diawali oleh sebuah kata benda seperti a person, place, or thing that includes the modifier, yang termasuk juga ada modifier seperti the, of, them, with, her, dan seterusnya. Oke, kita lihat satu-satu. Kita mulai dengan noun clause. Noun clause tadi kita bilang adalah klausa yang berperan sebagai kata benda. Ya. Nah, contoh. Nah, noun clauses-nya ini saya kasih warna biru ya. I like what I see. Yang warna biru, what I see, itu disebut noun clause. Contoh berikutnya. Penjelasan dulu. Like all clauses, noun clause has a subject and a verb. So berarti ketika kita bicara tentang klausa, klausa itu apakah mungkin kita bisa sebut sebagai anak kalimat. Anak kalimat, ada kata kalimat, berarti ada subjek dan verb di dalamnya. Ya, jadi klausa adalah kalimat atau anak kalimat yang memiliki subjek dan verb sendiri. Nah, in this example, the subject of the clause, ya, klausa, ya, kita lihat yang warna biru ya. Subjek dari klausa itu adalah I dan verbnya adalah see. Verbnya adalah see. Contoh berikutnya. I know that patience has limit. Saya tahu bahwa patience itu adalah kesabaran. Nah, saya tahu bahwa kesabaran itu ada batasnya. Nah, kita lihat di sini ada juga subjek dan verbnya. Ya. Karena di klausa ini, subjek daripada klausa adalah patience dan verb daripada klausa adalah has. Dia punya main-nya yang ini nih. This is the main subject and main verb ya. Oke. Noun clause. Nah, sekarang kita lihat noun clause can be a subject, object, or even complement. Noun clause ini dia bisa duduk di posisi subjek, yaitu ada di depan. Dia bisa bertindak sebagai objek atau dia bertindak sebagai komplement yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kalimat. Nah, below is the example of noun as subject of the sentence. Berikut ini adalah contoh kata klausa kata benda yang bertindak sebagai subjek dalam kalimat. Whoever smelt it, dealt it. Ya. Nah, di sini yang warna biru ya, adalah noun clause yang bertindak sebagai di posisi subjek. Jadi subjeknya adalah whoever smelt it. Siapapun yang menciumnya, ya, ada dapat cium apa-apa nih. Kali ada kucing pup. Sorry, ya. Siapa yang menciumnya, dealt it, harus menyelesaikan, menanganinya, membersihkannya, melakukan. Jadi whoever smelled it is the subject, verbnya adalah dealt dari kata deal, ya. Dealt it adalah objeknya ya. So di sini noun clause bertindak sebagai subjek. Nah, ini adalah subject complement, pelengkap dari subjek. My command is whatever you wish, atau bisa kita juga sebut objek, ya, dia duduk di bagian belakang ya. Nah, my command is whatever you wish. Subject, my command, verbnya is, tapi karena is-nya ini adalah auxiliary ya, berarti kata yang di belakang ini menjelaskan tentang command. Command yang seperti apa? Whatever command yang adalah apapun yang kau inginkan ya.
Yang berikut, I will give what you said some thought. Di sini noun clause bertindak sebagai indirect object, sebagai objek tidak langsung, ya. Ini agak agak jarang kita temui, ya. Tapi intinya dia berada di belakang kata kerja, so objek tapi indirect object. Oke, kita lihat noun clause penjelasannya sedikit. Definisi klausa adalah kata anak kalimat dengan subjek dan verb yang berfungsi sebagai noun. Ingat ya, dia hanya berfungsi sebagai kata benda. Contoh pertama, whatever you wish is my command, itu adalah noun clause-nya. Contoh kedua, I know where the treasure is. Jadi ini dia memberikan contoh bahwa ini noun clause duduk di posisi subjek dan ini noun clause duduk di posisi objek, ya. Objek karena dia berada di belakang kata benda, kata kerja. Oke. Kalau kurang jelas, silakan menonton lagi dari depan atau kalau masih belum jelas lagi, taruh pertanyaan di bagian comment section di bawah. Oke? Oke. Nah, why should I care about noun clause? Mengapa saya perlu mempelajari tentang noun clause? Nah, ini saya terjemahkan ya. It is very important to be able to identify elements of the sentences. Therefore, being able to identify subject and object is probably one of the basics and important skill to obtain. Sehingga dia bilang bahwa sangat penting untuk bisa mengidentifikasi elemen-elemen daripada kalimat. Karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana subjek dan yang mana objek adalah mungkin salah satu keterampilan yang sangat mendasar dan yang sangat penting untuk dimiliki. Okay? Alright. In this case, the subject is sometimes not a direct or simple object, which you can easily identify. More often than not, subject posed as noun clause or noun phrase. Dalam hal ini, subjeknya kadang-kadang bukan subjek langsung atau simple subject, ya, atau subjek utama, yang dimana kita bisa mengidentifikasi secara cepat. Contohnya, a bottle, a chair, the person. Nah, itu bisa kita sebut sebagai simple subject atau subjek utama atau subjek langsung. Ya. More often than not, subject poses noun clause. Karena kadang-kadang subjek itu dia ditaruh dalam bentuk noun clause, klausa kata benda. Nah, dengan demikian kita harus mampu mengidentifikasi, oh ini satu kalimat, satu frase ini, satu klausa ini adalah kata bendanya. Okay, you can search the internet or grammar book to learn more about noun and noun clause. Ya, bisa belajar lebih lanjut, terserah Anda bisa cari. Oke, yang berikut. Kalau noun clause-nya sudah selesai, sekarang kita masuk dengan noun phrase. Noun phrase adalah adalah satu kelompok kata, sekelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih, ya, kata yang dimulai dengan kata benda, a person, seperti a person, a place, or thing, ya, yang termasuk di dalamnya adalah kata a, of them, or with her, dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya itu saya mau kembali ke belakang dulu ya. Kita bisa mengidentifikasi noun clause dengan melihat bahwa ada kata-kata penghubungnya. Nih, ada what, ada that, ada whoever, ada whatever, ada what. Ya, itu noun clause, salah satu karakteristiknya. Sekarang kalau kita bicara tentang noun phrase, a noun phrase plays the role of a noun. Dia juga bisa, selain noun clause, juga bisa noun phrase yang bertindak sebagai kata benda. Dalam noun phrase, the modifier can come before or after the noun. Ya, modifier ini bisa hadir sebelum atau sesudah kata benda utamanya. Like any noun, a noun phrase can function as a subject, an object, or a complement, yeah, within a sentence. In each example below, the noun phrase is in bold and the head noun is colored blue, ya. Jadi seperti kata-kata benda lainnya, noun phrase ini juga bisa berfungsi sebagai subject and object atau complement di dalam satu kalimat. Dan dalam contoh-contoh berikut ini, noun phrase-nya itu ditulis dengan tulisan tebal dan head noun atau kata benda utamanya dikasih warna biru. Contoh, singing in the bath relaxes me. Nah,
Kata kerja daripada kalimat itu adalah relaxes ya. Kata kerjanya relax. Berarti singing in the bath ya, satu frase ini adalah kata bendanya, is the noun phrase, frase kata benda. Kata benda utamanya adalah singing dan ini adalah penjelasannya. Oke. Now, singing di sini jangan pikir bahwa ini kata kerja ya. Singing kata kerja verb ing yang berada di posisi depan, di posisi subjek itu gerund. Ya. Singing in the bath relaxes me. Kata kerjanya adalah relax. Oke. Kedua, I know the back street. Nah, ini dia berfungsi sebagai objek ya. Kalau ini sebagai subjek, nah the back street, frase kata benda. Street, street yang mana? The back. Jalan belakang. Oke, ini dia berfungsi sebagai direct object dari kata kerja know. Ya, saya tahu. Tahu apa? Tahu jalan belakang. Oke. She was the devil in disguise. Sorry, ini saya kasih garis bawah saja. Here, the noun phrase is a subject complement following the linking verb was. Noun phrase-nya ini adalah subject complement. Adalah subject complement itu ketika dia ada di belakang linking verb seperti to be, ya, to be, to do. Dia adalah devil in disguise. Dia memberikan komplement, penjelasan, ya, terhadap she ini. She ini siapa? Dia adalah devil in disguise. Kalian tahu apa yang dimaksudkan dengan devil in disguise? Devil in disguise itu artinya iblis yang menyamar. Oke, alright, kita lanjut ya. So, noun phrase ini apa? Noun phrase ini adalah a group of word headed by a noun, ya, yang diketuai oleh kata benda yang termasuk di dalamnya adalah modifier. Contohnya, the modifiernya itu adalah head nounnya adalah man, modifiernya the. Head nounnya girl, modifiernya a. Dog, head nounnya adalah doggy dan modifiernya itu ada dua. Ada the, ada in the window. Ya. Contoh dalam kalimat, my brother is trying to convince the family. So yang warna merah-merah ini disebut frase. Ya, frase kata benda. Nah, apa bedanya antara noun phrase dan noun clause tadi? Tadi sudah saya tunjukkan. Kalau noun clause, klausa itu anak kalimat, dia harus ada kata penghubungnya. That, what, etc. etc. Noun frase adalah phrase, frase daripada satu kata benda. Jadi basically, kalau klausa itu ada subjek dan verbnya. Kalau phrase, no. Dia hanya ada kata benda dan kata modifier, kata-kata lain yang menjelaskan kata-kata benda tersebut, yang memberikan penjelasan tambahan. Oke? Nah, kenapa kita harus belajar tentang noun phrase? Nah, most native English speaker can form noun phrase without giving a grammar second thought. Orang yang native speaker tuh tanpa pikir lain mereka sudah bisa bikin noun phrase. So, if the truth to be told, understanding how they function isn't particularly useful unless you are required to teach them or compare them with similar structures in foreign language you're learning. Jadi biasanya sih sebenarnya tidak terlalu, mereka di sini bilang tidak terlalu berguna sih sebenarnya untuk Anda pelajari. Tapi kalau Anda adalah guru bahasa Inggris yang nanti Anda akan mengajar kembali mahasiswa kalau Anda jadi dosen ya, atau siswa kalau Anda jadi guru, maka Anda harus mempelajari juga dan mengenal apa itu noun phrase atau noun clause, ya, because you're a teacher. Tapi kalau cuma belajar bahasa Inggris just because you want to speak it, maybe this kind of thing is not your priority. Penting tapi bukan prioritas. You can learn as you go. But karena kita belajar untuk jadi guru atau kita mengikuti tes kayak gini, jadi we have to, ya. When a noun phrase is the subject of a verb, you must ensure that the verb agree with the head noun. See the sentence below, is the sentence correct or incorrect? Okay. Jadi kalau kita ada kalimat menggunakan noun phrase sebagai subject of the verb, sebagai subjek daripada kata kerja, maka kita harus memastikan bahwa kata kerjanya itu dia agree dengan head noun. Nah, harus memastikan bahwa kata kerja itu dia
sesuai atau sepadan ya dengan kata benda utamanya. Ingat, subject verb agreement adalah dasar daripada grammar yang seperti saya sudah pernah bilang. Jadi kalau kita tidak bisa identifikasi dalam klausa atau frase itu yang mana kata benda utamanya, maka it will be difficult for us untuk menyandingkannya dengan kata kerja. Coba lihat contoh di bawah ini. The Spitfire's 9 belt of bullets give us the term the full 9 yards. Saya ingin Anda baca kalimat ini, kemudian tentukan kalimat ini benar atau salah. Saya kasih waktu 2 detik. 2, selesai. Kira-kira kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Sudah? Oke. Kata subjek utamanya, noun yang adalah subjeknya yang mana? Oke, mari kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan kalian sudah ada jawabannya. Ada kata give. Give itu adalah kata kerjanya. That's the verb. Oke. Tapi di depannya itu ada bullets, ada belt. Bullet itu apa? Bullet. Apa sih bullet? Peluru. Peluru. Ada juga belt. Belt itu adalah rim, ikat pinggang, ya. Oke. So there are two. Which one? Which one is the noun? Jawabannya, the sentence is incorrect. The head noun for the noun phrase is belt. Kata bendanya adalah belt, bukan bullet. Walaupun bullet berada di posisi paling belakang. The word belt is singular. Beltnya di sini tidak ada tambahan s, jadi dia singular, tunggal. Therefore, kata kerjanya harusnya mendapat tambahan s. Gives. Nah, do not be tricked into agreeing the verb with the nearest noun. Jangan mau dibikin bingung untuk melihat bahwa kata kerja give itu harus disesuaikan dengan kata benda yang paling dekat dengannya, yaitu bullet. Bullet di sini ada s. When a noun phrase is the subject of the verb, the head noun governs the verb. Jika noun phrase adalah subjek daripada kata kerja, maka head nouns yang harus kita yang akan menentukan apakah kata kerja mendapat tambahan s atau tidak. Jadi the Spitfire 9 yards. Spitfire ini apa ya? Ada yang tahu? Kalau tidak salah, Spitfire ini adalah jenis senjata, jenis senapan senjata ya, namanya Spitfire. 9-yard belt itu kalau senapan yang kalau Anda lihat di film-film perang yang mereka ada kayak ada peluru panjang gitu ya, yang diatur kayak diikat pinggang gitu, terus mereka kasih masuk kayak gini, kemudian bisa tembaknya banyak. That's a belt of bullet. Jadi senapan Spitfire punya pung, ada kata kerja ya, pung 9-yard belt, belt of bullet ya, peluru ya, selongsong peluru yang panjang itu memberikan term full 9 yards. So katanya adalah beltnya, dia merujuk bukan kepada bulletnya, tetapi kepada ikat pinggang yang panjang itu, rangkaian, ya, rangkaian pelurunya. Oke. Verb in a sentence. There are different types of verb. Tadi kita udah lihat kata benda, sekarang kita masuk bicara tentang verb, tentang kata kerja. Ada banyak jenis verb, kata kerja, yang dikelompokkan group together by function. Anda bisa cari di internet atau buku grammar ya. Yang pertama ada action verb. Action verb expresses specific action and are used in any time you want to show actions or discuss someone doing something. It is important to remember that the action does not have to be physical. Ya, bisa. Contoh-contohnya adalah run, dance, do, smile, think. Ini adalah kata kerja yang benar-benar memperlihatkan, ekspresikan kerja ya. But there are other verbs as well. Ada verb yang lain adalah transitive verb. Transitive verb are action verb that always expresses a doable activities that relate or affect someone or something else. These other things are generally direct objects, nouns or pronouns that are affected by the verb, although some verbs can also take an indirect object, such as show, take, make,
In a sentence with a transitive verb, someone or something receives the actions of the verb. Ya, berarti kalau action verbs tadi, I run with him, saya lari dengan dia. Sorry, kok jadi lari kawin gitu? Oke, sorry. Oke, I dance with him, for example. Saya berdansa dengan dia. So dance, berdansa, saya subjeknya melakukan sesuatu. Kalau kata seperti love, I love him. Saya mencintai dia. Ya, dia something, someone or something receive, menerima sesuatu. Jadi dia menerima cinta saya, for example. Oke, terus yang berikut ada intransitive verb. Intransitive verbs are action verbs that always express doable activities. They are different from transitive verb because there is no direct object following an intransitive verbs. Contohnya walk, laugh, cough, play, dan run. Auxiliary verb, ini yang to be, to do, modals, dan seterusnya. Stative verb. Stative verb can be recognized because they expresses a state. State ini maksudnya sebuah keadaan, ya, rather than action. Kalau state, Anda ingat kata statement, okay? Okay. They are typically related to thoughts, emotions, relationships, senses, states of being, measurement, dan seterusnya. Contoh-contoh katanya adalah disagree, I doubt, I disagree with you, I doubt that we can do this, I believe, blah, 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 wanted, etc. Okay? Yang berikut ada modal verbs. Nah, ini kalian harus hafal ini ya. Ada can, might, must, should, would, dan seterusnya. Ada phrasal verb. Phrasal verb dari kata phrase, tidak, aren't a single words. Bukan satu kata aja. Instead, they are a combination of words that are used together to take on a different meaning. For example, make up. Make sendiri dan up sendiri punya makna berbeda. Tapi kalau make dan up dipanggil jadi satu adalah make up, sesuatu yang tidak saya pakai. Maybe some of you are good with it, I'm not. So, hand in. Kalau hand sendiri tangan, in sendiri di dalam atau ya. Tapi kalau hand in itu artinya hand in your assignment. Memberikan, memasukkan tugas ya. Point out. Point itu artinya tunjuk. Out itu artinya luar. Kalau point out itu artinya memperlihatkan. Ya. Oke, dan seterusnya. Berikutnya adalah kata irregular verb. Ini kata kerja irregular. Ini akan penting untuk Anda untuk hafal. Jangan lupa ketika Anda bicara tentang grammar in academic discourse atau Anda bicara tentang grammar untuk level TOEFL, berarti irregular verb Anda sebenarnya sudah harus mumpuni. So yang kemarin-kemarin saya suruh hafal-hafal, please hafal sebanyak mungkin. Oke, sekarang kita masuk dengan subject verb agreement. Subject verb agreement maksudnya adalah menggunakan bentuk verb yang tepat, yang sesuai dengan subjeknya, yang agrees with the subject. Ya. Kemudian, contoh ya, one dog is sitting on the grass, two dogs are sitting on the grass. Anda lihat subjeknya kalau singular atau tunggal, one, berarti kata kerjanya kita pakai yang mana ya, yang ada tambahan ss-nya itu. Kalau kata bendanya lebih dari satu, plural ya, jamak, maka kata kerjanya yang mana, yang tidak ada tambahan ss-nya itu ya. Oke. The first skill to learn is to identify subject and verb and then determine whether the subject and verb agrees or not. So that's your first skill, keterampilan utama Anda. Contoh yang lain. Nah, ini kalau dalam tes TOEFL, soal-soal yang akan muncul adalah yang seperti ini. Engineers titik-titik for work on the new space program. Ya, ini udah ada kata engineers, ada subjeknya. Berarti kata kerja yang tepat yang mana? Coba. Anda coba deh jawab. Oke. Jawaban Anda adalah? Jawabannya adalah B. Nah, karena sudah ada subjeknya, ya, subjeknya sudah ada, berarti yang kita perlu adalah kata kerja. Nah, necessary bukan kata kerja, so kita keluarkan. Hopefully bukan kata kerja, out. Next month bukan kata kerja, out. Jawabannya adalah are needed. Oke, karena itu kata kerja. Oke. Contoh kedua, silakan. Coba
Oke? Alright. So, yang mana? Kita sudah punya subjek, the boy. Ya. Berarti di sini, ya, di sini harus diisi dengan kata kerja. Di sini dia punya option, semuanya ada kata kerja. Oke, jadi berarti kita harus memutuskan kata kerja yang model bagaimana yang kita inginkan. The boy titik-titik ada kata going. Nah, going ini adalah kata kerja dengan verb ing. Ingat yang saya katakan bahwa kata kerja yang berada dengan verb ing harus digunakan dengan to be. Nah, berarti di depan ini harus ada to be. Nah, sekarang kita lihat di optionnya itu ada is itu to be, was itu to be itu to be. Berarti yang out ini C-nya out dulu. Oke. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita sudah hapus C ya, eliminasi si C. Kita lihat A. He is going to, the boy he is, wah berarti sudah double subject, udah ada the boy, udah ada he, berarti A out. B, karena tadi nggak usah pakai he lagi, berarti B out. Therefore, jawabannya adalah D. The boy will be going to the movie with the friends. Karena ini kalimatnya juga kalimat future ya, kalimat future. Alright, the answer is D, will be. Hal-hal yang harus Anda ingat, things to remember. Number one, a sentence in English must have at least one subject and one verb. In TOEFL test, you must make sure you are able to identify the subject and verb of the sentence. This is crucial. Ini sangat-sangat penting. The verb must agree with the subject. Verbnya harus sesuai sepadan mengikuti versinya harus sesuai dengan subjeknya, singular or plural. Oke. Itu skill nomor 1 selesai penjelasannya. Kalau Anda tidak bisa mendownload video ini, maka silakan lihat PDF-nya yang saya PDF PowerPoint yang saya pakai untuk ini dan Anda bisa belajar sendiri. Tapi mungkin ada baiknya kalau Anda bisa dengar video karena you can hear me explaining. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanya di comment section below ya, di comment section di bagian bawah. Sekarang Anda bisa selesai dengan video ini, Anda kerjakan exercise 1 yang ada di file latihan exercise PDF-nya ya. Mungkin ada bagusnya kalau Anda print. Anda kerjakan exercise 1, kalau selesai, atau exercise skill 1, kalau selesai, Anda nonton video berikut untuk skill yang berikutnya. Oke? Iya.